Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, pagi ini insyaallah kita akan berbicara sedikit tentang apa, Bu? Tentang fitnah. Fitnah. Ibu tahu apa itu fitnah? Dimasukkan ke dalam tanah, mati, lalu difitnah. Ada fitnah. Fitnah apa namanya? Fitnah kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil kubur. Jadi di dalam kuburan ada apa, Bu? Ada fitnah. Ada fitnah. Ada apa lagi? Fitnah. Fitnah Dajjal. Pernah dengar fitnah Dajjal? Wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Apa lagi? Istri-istrimu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Dari sini ibu tahu bahwa fitnah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang selama ini ibu tahu fitnah itu apa? Si fulan gak mabuk dibilang mabuk, si fulan gak mencuri dibilang mencuri. Itu fitnah. Ada lagi? Gak ada katanya. Fitnah ya itu. Ya. Saya kan masuk gak absen. Kenapa dibilang enggak masuk? Anda memfitnah saya. Itu doang. Ya. Maka banyak dari kita enggak faham. Kok di dalam kubur ada fitnah? Ada fitnah Dajjal, istri-istri kita, anak-anak kita jadi fitnah. Kenapa? Karena bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan Sunnah masuk ke dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ahli bahasa Arab sekaligus ahli bahasa Indonesia itu berani mengatakan berapa persen, Bu? Pernah dengar? 50% lebih. 50% lebih bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Banyak sekali. Ya ibu tahulah, dari masjid, kursi, madrasah, titik, nukta, saham, itu bahasa Arab semua. An-nuktatu, ya, as-sahmu, saham. MPR, DPR, bahasa Arab semua itu. Al-majlis, ar-ra'iyah, al-musyawarah, al-wakil, dewan perwakilan. Maka kalau bahasa Arab mau dicoret dari bahasa Indonesia, insya Allah orang Indonesia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, separuh lebih. Ya. Tapi sayang, bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia menyempit atau bergeser. Ambil contoh insaf, nisf.
Ibu yang belajar bahasa Arab tentu tahu nisfun berapa? Nisf. Iya, separuh kan pertengahan. Insaf. Insaf itu pertengahan, tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri, itu insaf. Masuk dalam bahasa Indonesia insaf. Ya. Kamu udah tua, masih mabuk mulu, kapan mau insaf? Nah, jadi apa insaf? Jadi taubat kan insaf. Padahal insaf yang dimaksud pertengahan. Ghirah. Ibu tahu apa itu ghirah kan? Masuk dalam bahasa Indonesia gairah. Geser kan? Disinilah kita jadi nggak faham sabda Nabi, ad-dinun nasihah. Agama adalah, pernah dengar hadis ini? Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, nasihat untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Kaget kita, masa Allah dinasihati? Ya, masa Allah dinasihati? Allah Rabbul Alamin yang tidak pernah salah, kita nasihati Allah. Dan itu betul. Liman ya Rasulullah, lillah wali kitabillah wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Itu kan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa agama betul-betul nasihat. Pertama nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Bingung kita. Kenapa bingung? Karena nasihat bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran dan Sunnah ini masuk ke dalam bahasa Indonesia menyempit, tidak seperti dalam bahasa Arab aslinya. Orang Arab sering mengatakan nasahtul asal. Aku menasehati madu. Madu itu kan kadang bercampur dengan sarangnya lebah, bercampur dengan kotoran-kotoran. Itu dibersihkan, dibikin madu yang murni, nggak tercampur apa-apa. Orang Arab mengatakan sedang menasehati madu, nasahtul asal, artinya memurnikan. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi, nasihat untuk Allah, artinya memurnikan Allah satu-satunya. Jangan sampai Allah dicampur dengan apapun. Hari ini banyak saudara-saudara kita mencampur Allah dengan keris, dengan jimat, dengan tempat keramat, dicampur. Allah bisa menurunkan hujan, keris saya ini juga bisa menurunkan. Nah, campur di sini. Bercampur antara Allah dengan keris, dengan jimat. Allah bisa menyelamatkan saya, jimat saya juga bisa. Allah bisa memberikan rizki kepada saya. Kuburan-kuburan keramat yang sering saya kunjungi ini bisa juga memberikan rizki kepada saya. Itu dicampur antara Allah dengan jimat, dengan keris, dengan kuburan keramat. Itu namanya tidak menasihati Allah, tidak memurnikan Allah. Setelah kita belajar bahasa Arab dengan baik dan benar seperti ini, akhirnya faham, oh itu maksudnya menasihati Allah. Kalau enggak, bengong kita, nggak faham. Ya, ini sekedar contoh. Nah, yang kita bahas pagi ini fitnah. Fitnah ada berapa, Bu? Fitnah ada berapa? Fitnah ada dua. Fitnah di kategori al-maghdubi alaihim, dan yang kedua di kategori ad-dallin. Fitnah ada dua. Fitnah apa dan fitnah apa? Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat nggak usah kita bahas.
Ibu nggak usah ngaji, ibu nggak baca Al-Quran dan Sunnah, bahkan ada ibu-ibu yang kafir tahu fitnah syahwat. Apa? Mencuri dosa, mabuk nggak baik, membunuh dosa, mencuri, korupsi, menipu dosa. Mau ngaji mau nggak ngaji orang tahu semua itu fitnah syahwat. Maka tidak perlu kita terlalu buang-buang waktu membahas haramnya zina, haramnya judi, haramnya menipu, haramnya korupsi. Karena nggak usah ngaji juga tahu semua. Cuman berani dosa apa enggak aja. Ya. Nah, yang perlu kita habiskan waktu itu membahas fitnah yang kedua. Fitnah apa? Fitnah syubhat. Kalau nggak ngaji nggak bakalan tahu. Kalau nggak belajar Al-Quran dan Sunnah, pasti dia nggak tahu. Allahumma salli salatan kamilatan sallim salaman taman. Baca selawat. Dari selawat ini seseorang terancam apa? Baca selawat nih. Dari bacaan selawat ini ada 10 kali, 300 kali, 1000 kali dia terancam masuk neraka. Apa enggak ngeri itu? Apa enggak ngeri? Fitnah syubhat. Ya. Demi cinta kita kepada Nabi, saudara-saudara, ini 12 Rabiul Awal. Mari kita berkumpul. Kita tahu lahirnya Soekarno, kita tahu lahirnya Soeharto, kita tahu tanggal lahirnya Diponegoro. Kenapa kita tidak tahu tanggalnya lahir Rasulullah SAW? Kita berbuat sesuatu di hari kelahiran Soekarno, Soeharto, Pangeran Diponegoro. Kenapa kita tidak berbuat sesuatu ketika Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal? Berkumpullah, baca ini, baca itu, ceramah ini, ceramah itu. Yang dari bacaan ini, berkumpul ini terancam masuk neraka. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Syubhat. Ngeri sengeri-ngerinya. Maka sangat disayangkan kalau para ustadz, terutama ustadz salaf, menghabiskan waktu hanya untuk membahas haramnya zina, haramnya khamr, haramnya judi, mencuri, korupsi. Nggak usah dibahas, semua orang tahu. Ini yang mesti dihabiskan waktunya. Karena kalau nggak ngaji, nggak belajar, nggak baca Al-Quran dan Sunnah, nggak akan tahu. Ya, maka yang kedua ini, syubhat ini lebih disukai oleh iblis. Iblis suka betul ini. Jauh lebih senang daripada berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, membunuh. Tentu iblis senang dengan judi, khamr, zina, korupsi. Iblis senang, tapi jauh lebih senang dengan yang kedua ini. Ayo terus baca sholawat, ayo terus puasa hari kelahiran, ayo terus zikir wirid ribuan kali, 10.000 kali, 100.000 kali, baca ini baca itu. Iblis kan tahu ini jurusannya neraka. Dan pelakunya gampang tobat apa sulit tobat? Sulit. Gimana mau tobat? Tidak sadar, tidak ngaku kalau itu salah. Berbeda dengan germo, pelacur, pemabuk, pezina. Insya Allah, yang muslim ya, insya Allah untuk taubat mudah. Kenapa mudah? Karena dia tahu, dia ngaku ini salah. Rata-rata, ini kita bicara kaum muslimin ya, negeri kita negerinya kaum muslimin. Kita nggak bicara orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa. Kita bicara negeri-negeri Islam seperti Indonesia ini. Di negeri kita banyak kaum muslimin, muslimah yang menjadi germo, menjadi pelacur, menjadi penjudi, menjadi pezina. Ya, sekali-kali sholat Idul Fitri, Idul Adha sepertinya nggak pernah absen. Ya, kadang-kadang sholat Jumat. Ya, tapi itu tadi terfitnah oleh syahwat. Berapa?
umur 30, umur 40, umur mungkin ada sebagian kepala 5. Begitu 60 tahun, mulai berpikir. Karena dia tahu ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Saya akan mati. Dia sadar. Dan dia juga sadar yang selama ini dia lakukan adalah dosa. Ya, maka kemungkinan taubat besar sekali, dan itu sudah banyak. Ibu kira teman-teman ibu yang sekarang ke masjid ngaji, bahkan rajin sekali ngaji, itu dari muda, dari belasan tahun, dari kepala 2? Tidak. Ada yang 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sebelumnya apa? Ya tadi, ada yang pemabuk, ada yang pezina, ada yang penjudi, ada yang nggak pernah sholat. Kiamat iblis. Iblis kiamat. Sedih bukan main, hancur. Kata iblis, aku goda dia puluhan tahun. Puluhan tahun aku goda, aku tipu dia sehingga dia berzina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Sekarang tobat. Sekarang ke masjid, beristighfar, bertasbih, bertakmid, ngaji. Apa enggak kiamat iblis? Oleh karena itu perhatian iblis tadi ke syubhat tadi. Karena untuk tobat sulit sekali. Gimana mau tobat enggak merasa berbuat salah? Bid'ah itu apa dia enggak tahu. Syubhat itu apa dia enggak tahu. Disinilah kebenaran ucapan Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama lain. Al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah itu, subhat itu, ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW itu jauh lebih disukai oleh iblis daripada maksiat syahwat, zina, khamar, judi, mencuri, dan seterusnya. Kenapa? Sulit sekali untuk bertaubat. Ya. Nah, inilah fitnah. Fitnah apa tadi, Bu? Syubhat. Kapan mulai ada syubhat? Kapan mulai ada fitnah syubhat? Kapan? Begitu Islam muncul, dakwah Islam muncul, Nabi berdakwah, langsung ada syubhat? Tidak. Tidak. Setahun, 2 tahun, 10 tahun Nabi berdakwah di muka bumi sebagai Nabi, sebagai Rasul. Berapa tahun, Bu? Berapa tahun Nabi berdakwah? 20? 23. 13 plus 10. 13 di mana? 13 di Mekah. Selama 13 tahun beliau di Mekah, belum bahas salat, wudu, tayamum, haramnya khamar, haramnya riba, jihad, segala macam belum ada. 13 tahun beliau di Mekah, isinya cuman membahas akidah, tauhid, belum yang lain. Ini saking pentingnya akidah tauhid. Kemudian beliau hijrah. 10 tahun beliau di Madinah. Selama 10 tahun itulah ada haramnya khamar, ada wajibnya saum, wajibnya haji, wajibnya jihad, bahkan haramnya mencegat petani yang membawa hasil buminya ke pasar, dicegat di jalan, dibeli di jalan. Tidak boleh. Ini diterangkan di Madinah. Bahkan sekedar menyandarkan tangan kiri ke belakang, satu, tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Ini cara duduknya al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, dan seterusnya dan seterusnya. Itu cuma memakan waktu 10 tahun. Adapun 13 tahun pertama full akidah tauhid. Walaupun sholat beberapa bulan sebelum hijrah, ya, Isra Mi'raj kan beliau masih di Makkah.
sampai Nabi wafat. Sudah munculkah syubhat? Sudah ada syubhat ketika Nabi wafat? Belum. Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, karena kaum muslimin butuh pemimpin. Walaupun Nabi wafat, harus ada yang meneruskan beliau sebagai pemimpin, bukan meneruskan beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Tidak, wahyu sudah putus. Tapi harus ada yang meneruskan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan berjihad, kapan menyerang, memotong tangan pencuri, mencambuk orang yang berzina, merajam orang yang berzina, muhsan, mengkisos para pembunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang pertama setelah Nabi wafat? Abu Bakar. Berapa tahun kira-kira Abu Bakar memimpin kaum muslimin? 2 tahun. Tidak lama, kira-kira 2 tahun. Nah, selama Abu Bakar memimpin kaum muslimin 2 tahun, sudah muncul syubhat. Syubhat tadi yang saya ingat ya, mengira bahwa itu jurusan ke surga, nggak taunya neraka. Mengira bahwa dengan sholat ini akan dapat pahala, nggak taunya malah dapat dosa. Mengira dengan zikir dan wirid ini akan mendapatkan pahala, nggak taunya dapat dosa, murka Allah. Itulah syubhat, dan sekali lagi ini mengerikan sekali. Maka sangat disukai oleh siapa tadi? Iblis. Abu Bakar wafat, belum ada syubhat. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh siapa? Umar. Sedikit tentang perpindahan kekuasaan dari Abu Bakar ke Umar. Menelan biaya berapa miliar, berapa triliun, Bu? Perpindahan kekuasaan dari Abu Bakar ke Umar menelan biaya berapa miliar, berapa triliun? Pernah dengar? 0 rupiah. 0 rupiah. Perpindahan kekuasaan dari seorang pemimpin terbesar di muka bumi ini ke pemimpin terbesar dunia kedua, dari Abu Bakar ke Umar, 0 rupiah. Nah, sekarang kita bandingkan. Nggak usah presiden, nggak usah gubernur, wali kota. Pergantian wali kota periode 2005-2010 ganti ke 2010-2015 misalnya, 0 rupiah. Miliaran, triliunan ya. Sedangkan dari Abu Bakar ke Umar 0 rupiah, tanpa biaya sepeser pun. Nah, karena hari ini kaum muslimin tidak mengikuti manhajnya para sahabat, tidak mengikuti sunnahnya para sahabat, jadilah kaum muslimin terperas ya. Uangnya kan pasti uang rakyat. Yang punya negara itu uangnya dari mana kalau bukan uang rakyat ya? Yaitu uang rakyat untuk ini, untuk itu, dan seterusnya ya. Nah, itu bukan pembahasan kita. Berapa tahun Umar memimpin kaum muslimin? Berapa tahun? Pernah dengar? 10 tahun kira-kira. 10 tahun. Selama 10 tahun Umar memimpin kaum muslimin, sudah adakah syubhat? Sudah ada? Belum ada. Jadi siapapun yang sholat di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Rasulullah, 3 manusia ini, insya Allah pasti dapat pahala. Siapapun yang baca sholawat pasti dapat pahala. Tidak seperti hari ini, baca sholawat pagi, petang, malam, terancam dapat dosa. Sholat dosa, puasa dosa, baca Al-Quran dosa. Di mana baca Al-Quran dosa, Bu? Di kuburan ya.
Itu orang-orang yang pada baca Al-Quran di kuburan. Pak, mau nambah dosa Bapak baca. Marah nggak Bu? Marah. Bandingkan dengan pelacur. Bu, Mbak, kapan mau tobat? Dosa. Marah nggak? Enggak, emang bener. Ya doain deh ya, mudah-mudahan nggak keburu mati ya, Mbak bisa taubat. Orang dia ngaku salah. Berbeda dengan orang yang baca Al-Quran di atas kuburan, yang umroh berkali-kali. Senin umroh, besoknya umroh lagi, lusanya umroh lagi. Umroh kan 3 jam 4 jam selesai, mumpung lagi di Mekah. Terancam dosa, karena semua bid'ah adalah dosa. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Terancam neraka. Nah, di zaman 3 manusia ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, belum ada syubhat. Siapapun yang ibadah, siapapun yang sholat, baca sholawat, zikir, wirid, insya Allah pasti dapat pahala. Berbeda dengan hari ini. Nah, terakhir kali ketika Umar mengimami sholat subuh, ini mulai muncul syubhat. Agak panjang riwayatnya. Maimun, murid dari Ibnu Abbas, menceritakan dari Umar keluar dari rumahnya dan masuk masjid. Maimun mungkin sekitar 9 tahun, 10 tahun umurnya. Kata Maimun mengatakan, kalau aku mau, aku berada di saf pertama. Tapi aku sengaja milih di saf kedua. Kenapa? Karena aku takut dengan pelepah kurma yang selalu dibawa oleh Umar. Jadi Umar ketika mau mengimami, bawa pelepah kurma. Itu kebiasaan beliau, salah satu kebiasaan beliau. Buat apa Bu? Buat apa? Hah? Belum pernah dengar? Buat merapikan saf, ya. Nih kerang sini, nih kurang rapat, nih maju dikit, nih mujur. Jadi betul-betul seperti komandan pasukan. Imam itu sudah lurus betul, rapat betul, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah, tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur, betul-betul lurus. Baru Umar, baru para imam takbiratul ihram. Nah, karena Maimun ini masih bocah, 9 tahun atau mungkin 8 tahun, maka takut. Jarak antara aku dengan Umar cuma 1. Siapa? Ibnu Abbas. Nah, sehingga aku tahu yang nusuk Umar siapa. Kemudian apa teriakan Umar setelah ditusuk. Kemudian dia lari ke arah mana. Kemudian siapa saja yang ditusuk setelah Umar, aku tahu persis. Mungkin Ibnu Abbas kurang tahu karena kan di samping. Kalau aku kan di belakangnya, kata Maimun. Ya, sambil melihat. Nah, mulai subuh itulah baru muncul syubhat. Muncul syubhat. Ya. Kita nggak bahas jalan cerita terbunuhnya Umar, insya Allah Ibu sudah sering dengar. Tiga hari setelah itu kira-kira beliau wafat. Dan pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Umar saat beliau sadar bahwa ada yang membunuh beliau saat beliau mengimami sholat subuh. Apa pertanyaan? Man qatalani, muslimun atau kafirun? Siapa yang bunuh aku? Muslim apa kafir? Ketika dijawab bahwa yang membunuh adalah siapa Bu? Pernah dengar? Pembunuh Umar siapa? Abu Lu'lu'. Orang apa? Agama apa?
Majusi, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Majusi jelas kafir, bukan muslim. Demi mendengar bahwa pembunuhnya adalah orang Majusi, Umar langsung alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku seorang muslim. Alhamdulillah yang bunuh aku seorang kafir. Sebab kalau yang membunuh beliau adalah muslim, berarti muslim ini kena syubhat. Jelas kena syubhat. Manusia semulia Umar, yang Rasul katakan seandainya ada nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi nabi siapa? Umar. Ketika Umar melewati satu jalan dan di situ ada jin, jin setan di jalan itu, maka jin itu pasti mencari jalan lain. Saking mulianya Umar, dan itu keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, dijamin masuk surga. Mertua Nabi alaihi salatu wassalam, Hafsah, salah satu istri Nabi, kan putrinya Umar. Dan semua orang tahu Hafsah dinikah oleh Nabi karena Umar. Sebagaimana Aisyah dinikah oleh Nabi karena Abu Bakar. Dan seterusnya, keutamaan Umar tidak ada perdebatan. Nah, kecuali Rafidah tentunya, karena Rafidah bukan orang Islam. Amma Syiah laisu minal muslimin. Bukan orang Islam lagi itu Syiah Rafidah. Benci kepada Umar. Kok ada seorang muslim yang tega-teganya membunuh Umar, berarti muslim ini pasti terkena syubhat. Ya. Kalau hari ini yang terkena syubhat kan banyak sekali. Ada orang sedang Jumatan, ya namanya Jumatan ibadah, dibunuh oleh dia dalam rangka ingin masuk surga. Nah, dengar di Cirebon kalau nggak salah kan, malah dia sendiri yang mati. Nah, itu kena syubhat. Yang membunuh Umar kafir, ya namanya orang kafir. Orang kafir tentu benci kepada Umar. Ya. Nah, dengan jawaban ini Umar senang sekali. Berarti betul di zaman aku belum ada syubhat. Bandingkan dengan pembunuh Utsman. Kan Utsman mati dibunuh juga kan? Menjelang berbuka puasa. Apa? Pembunuh Utsman bilang apa? Masih ingat Bu? Itu kan sudah ada syubhat. Kata pembunuh Utsman, aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Membunuh Utsman, menantu Nabi 2 kali, jelas dijamin masuk surga. Utsman bin Affan. Nabi pernah terlihat lutut beliau oleh Abu Bakar, beliau biarkan saja. Umar datang, beliau biarkan. Begitu Utsman datang, buru-buru lututnya ditutup. Lalu Aisyah bertanya, Nabi menjawab, bagaimana aku tidak malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu terhadap dia. Kayak apa mulianya itu, malaikat saja malu terhadap Utsman. Dibunuh. Dan setelah membunuh muslim ini, membunuh Utsman muslim. Setelah membunuh dia bilang apa? Aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah syubhat. Ya. Nah, dari sini ibu bisa menangkap apa maksud saya dengan syubhat. Mengira sebuah kebaikan tapi ternyata keburukan. Mengira sebuah keburukan padahal itu baik. Dan itu yang sangat disukai oleh iblis, setan. Karena ciri khas iblis itu apa Bu? Ciri khas iblis apa?
Menipu itu ciri khas iblis. Yang pertama kali ditipu oleh iblis siapa, Bu? Masih ingat? Iya, manusia pertama sudah ditipu oleh iblis. Wahai Adam, Hawa, engkau tahu kenapa tidak boleh mendekati pohon itu? Karena kalau engkau mendekati pohon itu, engkau akan jadi kekal seperti malaikat di surga. Allah nggak mau. Makanya Allah melarang engkau mendekati pohon itu. Jujur apa nipu ini? Nipu apa jujur ini? Nipu. Nipu. Justru ketika Adam tertipu oleh iblis, yaitu mau mendekati pohon itu, justru malah diusir, kan? Maka jika ibu merasa sedang digoda oleh iblis, ibu harus cepat-cepat sadar, ini saya ditipu. Mana ada orang ditipu mau? Ya, mana ada orang ditipu mau? Ya. Biar suami mengizinkan saya ke Bogor misalnya, bilang aja mau ngaji atau ke tempat mertua, padahal mau jalan-jalan sama temennya ke puncak misalnya, ya kan? Biar suami nggak marah, mengizinkan. Ibu ketika ada pikiran seperti itu, ibu harus cepat-cepat sadar, ibu sedang ditipu oleh iblis. Sedang ditipu oleh iblis. Tentu jangan mau. Tentu kita nggak mau, nggak sudi ditipu. Nggak usah iblis lah, ibu ditipu sama teman, mau nggak kira-kira? Tentu nggak mau. Ini ditipu oleh iblis lagi. Ya, maka bodoh kalau ibu sudah tahu ini dosa, ini maksiat, ini bohong, kok diteruskan. Bodoh sebodoh-bodohnya. Berarti mau ditipu oleh iblis. Ya, kalau saya jujur nih bahwa ini KW, pasti dia nggak mau beli. Udah, saya bilang aja asli. Kan dia nggak ngecek-ngecek ini. Dia juga nggak tahu tentang barang ini. Langsung dibayar, orang dia kaya. Ini ibu sedang ditipu oleh iblis. Kalau ibu teruskan bilang ini asli, tidak jujur bilang KW, berarti ibu mau ditipu oleh makhluk terburuk di muka bumi, iblis laknatullah tadi. Dan begitu seterusnya. Ya. Ketika ada keinginan untuk berbuat maksiat, bohong, ini, itu, sadarlah bahwa kita sedang ditipu oleh iblis. Ya, itu fitnah awal. Setelah itu muncul lagi fitnah, muncul lagi fitnah, muncul lagi fitnah, muncul lagi fitnah, sampai akhir zaman. Apakah sekarang sudah sampai atau belum, hanya Allah yang tahu. Adapun fitnah terbesar di muka bumi belum muncul. Ibu masih ingat fitnah terbesar di muka bumi? Siapa? Dajjal. Tidak ada fitnah lebih besar dari fitnah Dajjal. Dan tidak ada Nabi Rasul yang 124.000 itu yang tidak berbicara tentang Dajjal. Enggak ada. Dari Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semua pernah berbicara tentang Dajjal. Hanya aku yang paling lengkap, kata Nabi, sampai rambutnya. Rambut Dajjal apa? Lurus, berumbak, apa keriting? Keriting. Ya. Badannya gempal. Jidatnya, dahinya ada tulisan kafaro, kafir. Bisa dibaca oleh siapapun kalau dia beriman. Baik dia bisa baca tulis atau buta huruf, dia bisa baca tulisan kafir itu. Apalagi mirip-mirip Dajjal itu, mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan. Ya, namanya orang kan ada yang mirip ya.
Namanya orang kan ada yang mirip. Si Anu mirip si Anu kan sering kita jumpai kan. Nah kata Nabi, Dajjal itu mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan. Ada seseorang di zaman jahiliyah bernama Abdul Uzza bin Qattan. Itu mirip-mirip Dajjal. Dan Dajjal ini membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Surga yang dia miliki si Dajjal ini adalah neraka. Neraka yang dibawa oleh si Dajjal ini sebetulnya adalah surga. Jadi orang-orang yang nurut sama Dajjal, menyembah Dajjal, memuliakan Dajjal, dimasukkan ke dalam surganya Dajjal. Padahal neraka. Sebaliknya, yang tidak mau nurut, nggak mau nyembah Dajjal, dimasukkan ke nerakanya Dajjal. Padahal surga. Dan Dajjal itu bergerak cepat dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Dengan yakin kita akan katakan Dajjal akan menginjak Jakarta, Kuala Lumpur, Tokyo, New York, dan seterusnya. Karena yang tidak mampu diinjak oleh Dajjal cuman Mekah dan Madinah. Berarti Jakarta termasuk, Surabaya termasuk. Luar biasa. Padahal Dajjal hidup di muka bumi cuman 40 hari. Cuman 40 hari. Tapi seharinya seperti setahun. Ada lagi sehari tapi sebulan. Ada lagi sehari tapi sepekan, seminggu. Ada selebihnya hari-hari seperti kalian. Artinya di zaman Dajjal ini waktu sudah kacau sekali. Ya bayangkan, satu hari tapi setahun, ya. Jadi dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi besoknya itu 1 tahun. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam kira-kira 6 bulan. 6 bulan. Dari matahari terbit sampai zuhur ya mungkin kira-kira 3 bulan. Ada pertanyaan apa dari seorang wanita, Maimunah kalau tidak salah, apa? Kalau yang di benak ibu, ya, dengar sabda Nabi seperti ini, dari matahari terbit sampai zuhur itu 3 bulan. Kira-kira pertanyaan apa dari ibu? Ya, mungkin ada yang nanya, makan berapa kali itu dari matahari terbit sampai zuhur? Mungkin ada yang nanya begitu, ya. Mandi berapa kali itu dari matahari terbit sampai zuhur? Ya, apalagi jalan-jalan puas, ya, ke sana kemari, matahari mari di situ aja, ya. Pertanyaan seorang saleh apa kira-kira? Berarti dari matahari terbit sampai duhur yang 3 bulan itu sholatnya berapa kali? Berarti cuma 2 kali, subuh dan duhur. Itu pertanyaan seorang sahabi, ya. Luar biasa sahabat itu, ya. Kalau bertanya pertanyaan orang soleh, nggak kayak kita nanyanya yang macam-macam gitu, yang jalan-jalan lah, yang makan lah, yang itulah. Ini pertanyaan orang soleh. Sholat berapa kali ya Nabi? Apa jawab Nabi? Betul, dari matahari terbit sampai zuhur itu yang 3 bulan itu cuman sholat 2 kali, subuh dan zuhur, atau sholat duha? Tidak. Apa? Faqduru lahu, diperkirakan, kira-kira. Ya apalagi sekarang kan sudah ada jam,
Kita tahu kalau jam kan muter terus, yang nggak muter kan matahari, pelan sekali. Adapun jam muter terus, ya kita bisa perkirakan, oh sudah jam 12, ya sholat duhur, walaupun masih pagi sekali. Oh sudah jam 3.17, sudah asar nih, adzan asar sholat, walaupun masih pagi. Oh sudah jam 6 nih, lebih 2 menit, sudah datang waktu maghrib, kita sholat maghrib, walaupun masih pagi, matahari masih di situ-situ terus, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini di zaman Dajjal. Tidak ada seorang muslim yang selamat dari fitnah Dajjal ini kecuali sedikit sekali yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena dahsyatnya fitnah Dajjal. Bayangkan ketika Dajjal melewati bumi yang tandus, gersang, tidak ada tanaman, lalu penduduknya beriman kepada Dajjal, menyembah Dajjal, lalu Dajjal teriak, "Ukhruj min kunuzik," wahai bumi, keluarkan perbendaharaanmu. Tiba-tiba menghijau bumi itu, tumbuh tanaman pohon-pohonan. Siapa yang tidak terkecoh? Sebaliknya, ketika Dajjal melewati bumi yang hijau, subur, banyak tanaman, buah-buahan, tapi karena Dajjal marah murka karena penduduknya tidak mau menyembah dia kecuali sedikit sekali, Dajjal langsung teriak, "Amsik min kunusik," wahai bumi, tahan perbendaharaanmu. Tiba-tiba gersang, kering, kerontang. Siapa yang tidak terfitnah? Bahkan ada seorang anak muda maju mundur, nyembah jangan, nyembah jangan, Tuhan masuk kelihatan, maju mundur. Yang lainnya nyembah Dajjal, ikut Dajjal. Ini ada anak muda maju mundur, ragu. Dajjal bertanya, "Ayahmu mana? Ibumu mana?" Kata anak muda ini, "Sudah meninggal, sudah gak ada." Kata Dajjal, "Tunggu sebentar, tunggu sebentar." Tiba-tiba gak lama datang ayah ibunya, datang ayah ibunya persis. Ayah ibunya mengatakan, "Nak, jangan ragu nak, ini Tuhan kita Allah, sembahlah dia." Padahal dua ayah ibu itu adalah jin, setan. Karena jin mirip-mirip dengan malaikat, bisa merubah dirinya, bisa merubah dirinya dalam bentuk manusia, hewan dan seterusnya. Ya, di fitnah yang luar biasa. Maka seberat-berat fitnah hari ini masih belum ada apa-apanya dengan fitnah Dajjal. Nah, ini inti pembahasan. Ibu tahu siapa anak muda yang kuat, tidak terfitnah, tidak tertipu oleh Dajjal? Tadi tertipu kan, akhirnya nembak Dajjal, disembah. Ini ada anak muda Arab, anak muda Arab yang tidak bergeming, yang lain nyembah memuliakan, dia gak ikut-ikutan dan mantap sekali. Ibu tahu siapa dia? Dia adalah anak muda yang bacaannya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, itu Ahlus Sunnah. Seperti yang ibu belajar ini. Insya Allah ibu hadir di masjid ini dan di masjid-masjid kajian sunnah lain yang dibahas adalah sunnah. Tidak diajari bid'ah oleh ustaz-ustaz salaf, ya kan? Berbeda dengan Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, itu diajarkan bid'ah oleh guru-gurunya. Ibu tidak. Ibu diajari sunnah.
Sunnah tentu ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya. Ini anak muda. Kenapa saya katakan bacaannya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan seterusnya? Mari kita lihat. Ketika yang lain menyembah Dajjal luar biasa, anak muda ini mantap sekali untuk tidak ikut-ikutan. Bahkan dengan lantang mengatakan, anta kadzab, anta Dajjal. Engkau adalah si pembohong, engkau adalah Dajjal. Berani sekali. Padahal yang lain menyembah Dajjal. Kenapa? Itulah orang yang berilmu. Seperti ibu-ibu hari ini. Yang lain pada gegap gempita ikut muludan, manakiban, salawat naria, yasinan malam Jumat. Ibu ikut? Ibu ikut? Ada yang ikut? Padahal diajak, padahal diiming-iming, padahal dicibir kalau nggak ikut. Karena ibu tahu, berilmu, sudah belajar bahwa ini bid'ah, kudu bid'atun dalalah, kudu ladatan finnar. Itu ciri orang yang berilmu, nggak bergeming walaupun jutaan orang ikut. Berbeda dengan yang tidak berilmu, udah ikutin yang banyak aja dah, yang umum-umum saja dah, ngaji yang umum-umum aja. Itu karena nggak berilmu, nggak pede. Maka ikut yang umum-umum saja. Orang WC aja umum katanya, masuk ngaji nggak umum, ya kan? Udah yang lain ya, udahlah cadar-cadar, cingkrang-cingkrang, jenggot-jenggot, nggak usah ikut-ikutan. Ya yang umum tahu sendiri di negeri kita ya, solawatan, ya yasinan, penuh dengan bid'ah. Kenapa? Karena dia tidak berilmu. Kalau kita berilmu, pede, yakin. Seperti anak muda ini, ya. Dia tidak mau, ya. Nah, karena anak muda ini tidak mau menyembah Dajjal, maka ditangkaplah anak muda ini oleh si Dajjal. Badannya dibelah jadi dua, mati tentunya, diinjak-injak, mati. Setelah mati, kata Dajjal, kau berdirilah. Tiba-tiba berdiri, hidup lagi. Tiba-tiba berdiri, hidup lagi. Dengan congkaknya si Dajjal mengatakan, masih ragu, masih tidak percaya kalau aku ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mana bisa berbuat seperti ini? Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan orang yang mati. Masih nggak percaya kalau aku Tuhan? Masih nggak mau menyembah aku? Kata anak muda, tadi sebelum engkau perlakukan aku seperti ini, aku dibunuh, dibelah, diinjak-injak, dihidupkan lagi. Tadi aku yakin betul bahwa engkau Dajjal, si pendusta, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Sekarang setelah engkau berbuat seperti barusan, aku tambah yakin. Aku tambah yakin bahwa engkau betul-betul Dajjal, si pendusta yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Aku nggak sangka pemuda yang disabdakan oleh Nabi itu aku nggak sangka, aku nggak menyangka. Kemarin-kemarin ya aku cuman tahu aja, ternyata yang disabdakan oleh Nabi adalah aku. Maka dengan mantap si anak muda ini mengatakan, wahai Dajjal, ini terakhir. Setelah ini engkau tidak bisa membunuh siapa-siapa lagi, apalagi menghidupkan. Dan betul, karena anak muda ini kan baca wahyu dari Allah dan Rasulnya, Bukhari, Muslim, kitab-kitab tafsir dan seterusnya. Dan betul, Dajjal nggak tahu kan? Maka anak muda ini ditangkap lagi, lalu mau dibelah lagi dengan pedangnya dan seterusnya. Tiba-tiba badan anak muda ini menjadi seperti baja, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini inti pelajaran kita pagi ini, bahwa yang akan selamat dari fitnah syubhat orang yang belajar sunnah,
Bukan orang yang jujur, amanah, rajin sholat, dermawan, berbakti kepada orang tuanya. Enggak. Ada enggak orang berbakti kepada ibunya tapi kena subhat? Ada enggak? Banyak. Rajin sholat, berjamaah, dermawan tapi kena subhat. Ada enggak? Banyak sekali. Hampir tiap tahun pergi haji, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali umrah, bahkan mengumrohkan saudara-saudaranya orang-orang miskin tapi kena subhat. Ada nggak? Banyak. Yang tidak terkena subhat bukan yang seperti itu, tapi yang belajar sunnah. Maka beruntunglah ibu, berbahagialah ibu, wajib ibu bersyukur ketika ibu diperkenalkan kepada sunnah. Masih ingat ibu mulai kenal sunnah itu kapan usahanya? Insya Allah banyak yang nggak ingat. Artinya apa? Mengalir saja. Ayo ngaji jeng. Ntar aja dah. Disamperin lagi. Yuk ikut ngaji. Ayo deh. Nggak enak menolak. Ikut. Alhamdulillah kenal sunnah. Ya. Atau sebagian lagi mampir ke masjid. Ada ceramah nih. Iseng-iseng dengerin. Alhamdulillah kenal sunnah. Artinya ibu kenal sunnah, tahu bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah. Itu apa? Apa dari Allah? Apa dari Allah? Hadiah, hidayah, pemberian, karunia. Jangan ibu sombong. Ya pantaslah saya dapat hidayah. Kan saya mencari. Kan saya berusaha. Emang saudara-saudara kita yang nggak kenal sunnah, nggak mencari, nggak berusaha, mereka juga berusaha. Mang ibu doang yang seminggu ngaji 3 kali 4 kali, ya itu ibu-ibu yasinan itu ngaji juga seminggu 3 kali, ada yang setiap hari, tapi Allah nggak kasih hidayah. Maka syukuri nikmat itu, jangan menyombongkan diri, ini karena usaha saya, ketekunan saya, keuletan saya sehingga Allah berikan hidayah sunnah. Tidak ya, ibu masih kecil dulu Allah sudah punya rencana belum? Bahwa ibu akan diperkenalkan kepada sunnah. Allah sudah punya rencana apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Padahal ibu masih kecil, masih TK, bahkan masih bayi, bahkan belum lahir. Disinilah jangan sombong. Janganlah kebaikan sunnah yang ibu dapatkan dinisbatkan kepada keuletan ibu, kerajinan ibu, kesabaran ibu. Tidak. Itu semata-mata karunia dari Allah. Ya, kita sisakan waktu mungkin 10 menit, 4 jam ya untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.